terpisah, ada persamaan diferensial eksak ya. Jadi ada sebuah, jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar persamaan diferensial? Jadi memang ada suatu kondisi yang bisa kita nyatakan dalam bentuk matematis. Nah, kondisi ini memang sebenarnya intinya sebenarnya kita pengen cari solusi ya, intinya gitu sebenarnya. Jadi suatu sistem yang bisa kita nyatakan dalam persamaan matematika itu sebenarnya. Nanti kalau kita nyatakan dalam persamaan matematik, itu akan kita bisa cari jawabannya kan sebenarnya ya. Intinya gitu. Nah, ada tujuan kita buat turunan kan sebenarnya. Kenapa sebuah sistem itu dibuat dengan menggunakan persamaan turunan? Ya, ya kayak seperti kita gradien, mencari titik potong, gradien itu kemiringan garis kan pakai gradien. Carinya pakai turunan kan gradien, diturunkan dari persamaannya itu kita dapat gradien. Gradien garis, kemiringan sebuah garis. Nah, itu tadi. Jadi persamaan diferensial itu ada yang kompleks yang teman-teman pelajari yang kemarin sebelum UTS itu persamaan turunan ya, persamaan diferensial yang kompleks kan ada persamaan diferensial orde 1 ya, kita pertama orde 1, orde 2 gitu kan, atau orde n, jadi makin tinggi turunannya. Nah, ternyata ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial itu bisa kita ubah ke lawannya. Jadi kalau di Laplace itu kita mengubah domainnya ke dalam domain frekuensi. Jadi nanti caranya diintegralkan, intinya gitu. Nah, keuntungan dari transformasi Laplace itu adalah permasalahan bisa langsung diselesaikan secara langsung. Jadi nggak perlu ada initial problems. Jadi nggak ada perlu. Jadi initial value problems I'll solve without first determine general solution. Jadi kadang-kadang misalnya kadang-kadang ingat nggak persamaan diferensial, soal persamaan diferensial kan ada misalnya eh, berapakah persamaannya secara persamaan diferensial secara umum ketika misalnya ketika nilai T sama dengan 2 maka Y-nya sama dengan sekian. Ada kan seperti itu. Nah, kalau pakai Laplace kita nggak perlu harus mendefinisikan solusi umumnya, langsung akan ke solve dengan cuma pakai tadi solusi khusus tadi yang udah ada initial problem tadi. Tuh. Atau yang non homogen bisa langsung ke solve ya, differential equation ya. Nah, lebih penting ketika menggunakan unit step ya. Kalau unitnya unit step, jadi sinyal step ya. Sinyal step kan tahu kan unit step tuh yang tangga ya, tangga. Maka metode menggunakan Laplace itu lebih 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 baik ya untuk menyelesaikan masalah tersebut karena dia ada discontinue ya. Jadi lebih susah sebenarnya kalau pakai persamaan diferensial biasa karena ada discontinue. Jadi kalau discontinue berarti kan nggak ada sinyal. Tapi kalau pakai pakai Laplace, pakai integral itu lebih mudah. Jadi dibilangnya roughly speaking, the Laplace transform when applied to functions, dia akan berubah to a new function. Jadi dia akan mengubah sebuah jadi transformasi Laplace itu akan merubah dari fungsi asal ke fungsi lain menggunakan proses yang disebut dengan integrasi. Jadi kita pakai integral, di Laplace itu sebenarnya operasi integral sebenarnya. Kita akan mengubah dari domain tadi satu domain ke domain lain sebenarnya. Ya. Jadi lebih mudah. Jadi dia menyelesaikan persamaan diferensial equation ya yang terkait dengan ada nilai awal ya. Itu lebih mudah gitu ya. Macam-macam ya bisa dipakai di electrical network jaringan ya, sinyal proses, processing atau engineering dan fisika macam-macam. Oke, nah ini adalah ininya. Jadi Laplace ya jadi contoh ya, sebuah fungsi T, F dalam kurung T ini dinyatakan untuk T lebih dari sama dengan 0. Maka Laplace transformnya, ya ketika kita pengen
merubah fungsi 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 f ini yang domainnya adalah waktu, maka kita harus mengubahnya ke dalam frekuensi, maka kita melakukan proses yang disebut dengan integral. Nah, integral. Jadi Laplace itu rumusnya integral. Jadi Laplace-nya ini ya, notasinya ini L. L-nya kayak gini, L. Ini notasi Laplace. Laplace L. Jadi Laplace melakukan Laplace dari fungsi f yang ada t-nya ini itu sama dengan ya. Jadi kalau fungsi f yang terhadap t ini kita nyatakan dalam Laplace, maka kita akan melakukan proses integral ini sebelahnya. Jadi akan kita lakukan integral 0 sampai t hingga e pangkat min st dikali ft dt. Ya, ini adalah Laplace. Jadi Laplace itu melakukan proses integral sebenarnya. Ya, jadi proses integral dilakukan dalam fungsi Laplace. Tuh. Bisa dipahami sampai sini. Jadi Laplace ini sebenarnya fungsi integral ya teman-teman ya. Nah, intinya adalah kita sebentar. Ini kalian udah pernah belajar Laplace belum sih? Transformasi Laplace sebelumnya? Teman-teman Sudah udah pernah pernah belajar belum? diterangkan listrik Bu secara ringkas. Gimana gimana? Di Sudah dipelajari secara ringkas Bu di mata kuliah rangkaian listrik 2 Bu. Oh, RL2 udah ya. Iya, iya, iya. Ya udah. Nah, memang nanti dipakai gitu ya, dipakai. RL kan mata kuliah wajib ya? Wajib setahu saya. Jadi Laplace ini intinya ini prosesnya gini. Jadi memang dia bisa dipakai di mana aja ya tadi. Karena lebih mudah, intinya seperti ini. Nah, nanti eh, kita akan melakukan proses ini sebenarnya. Melakukan proses integral ini ya. Integral seperti ini. Sebentar, saya kayaknya pernah punya ya. Bentar, ini. Ini di mana saya- Oke, ada pertanyaan sampai sini? Eh, Baik, kita mulai aja ya ininya sebentar. Saya lagi nyari. Ini kebetulan saya dulu pernah ada yang mudah di mana sebentar kok. Saya cari nggak ketemu. Bentar ya. Kebetulan saya pernah ini apa PPT-nya ada yang lebih mudah dan simpel kok nggak ketemu sebentar.
Nanti deh. Nah, kita lanjutkan aja. Muhammad Alfal Azami. Hmm. Baik, kita lanjutkan aja ya sebentar. Ya, betul, penasaran. Oh, nggak ketemu ya. Lanjutin dulu tadi ya, tadi mana? Jadi ini intinya, tadi kenapa nggak kesana ya? Dari sini. Oke, ini ya. Ini tadi ya, jadi ketika kita pengen merubah FT ini ke dalam fungsi Laplace, maka kita melakukan integral 0 sampai T hingga pangkat min ST kali FT DT ini ya. Ini jadi kita melakukan operasi integral. Maka nilai ini akan menjadi Laplace F ya. Nah, Laplace-nya ini nih. Jadi Laplace transform itu sama dengan integral transform. Integral transform. Jadi integral transformasi integral sebenarnya. Jadi kita melakukan operasi integral untuk operasi Laplace ya. Seperti ini. Nah, ini jadi originalnya asalnya adalah T ya. Original. Jadi fungsi asalnya itu T. Terus notasinya biasanya huruf kecil, lowercase, huruf kecil ya. Ini seperti ini ya. Jadi ini asal ya, ini asalnya adalah fungsi ft. Maka ketika kita mau rubah ke dalam Laplace, domain Laplace, yaitu domain frekuensi, maka akan berubah jadi F besar, ya F besar S. Yang T berubah jadi S, ya kan T nih ya, jadi berubahnya jadi S. Jadi T jadi S, ya T jadi S. Terus yang F kecil jadi F besar, tuh ya. Nah, ini ininya apa? Hmm, filosofinya lah intinya filosofinya. Jadi FT dirubah jadi F ya. FT jadi FS ya, T jadi S. Terus yang huruf kecil jadi huruf besar. Terus kalau misalnya notasinya nggak cuma F kita ganti J misalnya YT ya. Kita rubah ke Laplace maka jadinya YS. Y-nya besar, YS gitu ya. Nah, kalau proses inverse Laplace tadi kan jadi nanti kita akan bahas inverse Laplace pekan depan. Transformasi Laplace dan inverse Laplace. Kalau inverse Laplace berarti yang kita ingin dapatkan adalah bentuknya seperti ini notasinya L inverse F ya besar ya. Maka hasilnya adalah balik lagi. Jadi kalau inverse berarti kita yang ngambil ininya. Jadi kalau ini kan Laplace ya. Laplace FT. Maka kita akan dapatkan FS.
Tapi kalau kita inverse Laplace, maka kita akan dapatkan FT. Jadi kalau Laplace nih kan inverse notasinya seperti ini. Inverse Laplace pangkat min 1 F. Yang kita dapatkan adalah FT. Ini inverse-nya. Jadi kalau inverse Laplace, inverse-nya, maka yang kita dapatkan adalah dalam domain waktu lagi ya. Jadi kalau Laplace kita ngerubah ke domain S atau frekuensi, ketika kita mau melakukan inverse, maka kita pengen mencari domain waktu lagi. Oke. Nah, ini integral seperti ini, integralnya 0 sampai tangga. Ini rumus baku ya. 0 sampai tangga E pangkat min ST FT DT. Jadi rumusnya gini. Kalau pengen ngerubah ke Laplace. Nah, sekarang contoh. Contoh ya. Contoh, kalau misalnya, ini contoh 1. FT-nya sama dengan 1. Ya. FT 1, terus T-nya lebih dari sama dengan 0. Cari nilai Laplace-nya. Laplace-nya berarti FT, jadi F besar S, gitu ya. Ya, jadi FT, cari F besar S. Maka Laplace F, ya, Laplace F sama dengan, ya, 0 sampai tangga. Ini rumusnya ya. Ini rumus. Jadi yang ini, terus saya, ini adalah rumus. Ini rumus. Oh, ini highlight. Highlighter. Ini adalah rumus. Ini rumus baku ya. Kalau kita mau melakukan fungsi Laplace. Laplace integral 0 hingga E pangkat min ST kali FT DT. Ini rumusnya. Jadi fungsinya dimasukin, fungsi FT-nya menjadi fungsinya apa? Misalnya YT berarti YT DT gitu ya. Atau ST ST DT. Jadi sama-sama S ya, mungkin bukan S ya. Ntar bingung. P misalnya P dalam kurung T jadi PT DT. Nanti L-nya jadi dalam kurungnya P ya, kalau P ya. Nah, ini berarti F-nya itu sama dengan nilai fungsinya 1 ya. L1. Jadi nilai FT kan nilai Y ya. Nilai F berarti nilai Y-nya itu sama dengan 1. Jadi sama dengan L1. Ini kan sama dengan FT sama dengan 1. Mau kita laplasin, kita bikin rubah ke domain frekuensi. L1 sama dengan hingga 0 sampai hingga E pangkat minus ST DT. Maka integral, ya jangan lupa integral, ya ingat integral E pangkat 2x dx. Ini saya remind lagi. Ini yang dulu, ini yang fungsi transenden. Fungsi transenden itu di mata kuliah kalkulus 1. Ya. Integral E pangkat 2x dx itu maka hasilnya sama dengan 1 per di turunannya ya, turunan 2x 1 per 2 dikali E pangkat 2x. Jadi tetap hasilnya tetap tapi dikali 1 per turunan pangkatnya. Ya, jadi integral E pangkat itu tetap. Jadi E pangkat min ST diintegralkan tetap E pangkat min ST. Ya, jadi E pangkat min ST tetap integral E pangkat min ST. Nanti dikali 1 per. Nah, pangkatnya berapa? Min ST diturunin. Min min ST ini pangkatnya min ST diturunkan terhadap DT. Jadi min ST diturunkan terhadap DT sama dengan 1 per S. Min 1 per S. Ya, min 1 per S. Jadi ini sebagai reminder yang atas, integral E pangkat 2x dx itu sama dengan setengah. Jadi ini contoh lagi, misalnya saya tulis ya. Ini yang pelajaran yang dulu, misalnya. Kok warna putih? Misalnya ya, kalau saya tulis integral E pangkat 3x dx, hasilnya berapa? Berapa? E pangkat 3x dx, berapa? 1/3 E pangkat 3X, Bu. Berapa? 1/3 E pangkat 3X. Oke, betul. Muhammad Iqbal, ya. Betul ya, sama dengan 1/3 E pangkat 3x. Jadi tetap ya, ininya tetap.
Nah, kalau sepertiga E pangkat 3X. Nah, kalau ini kan E pangkat min ST ya. E pangkat min ST. Jadi kalau ini diintegralkan tetap aja E pangkat min ST nanti dikali 1 per turunan min ST terhadap DT. Jadi turunan min ST DT itu sama dengan min 1/S ya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, ini jangan lupa nih ketika ada integral 0 sampai tak hingga itu adalah limit ya. Nah, limit apa termasuk improper integral. Jadi cara mengerjakannya sebenarnya nggak bisa langsung kayak gini nih. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kita harus nulis limit. Nah, ini namanya sebut improper integral. Jadi eh, kita harus merubah. Nah, ini sebut nggak improper integral. Jadi S yang tadi ini ya. Ini kan tahingga ya, ini kan tahingga ya. Tahingganya itu ya harus dinyatakan di sini. Jadi ada notasi lain. Jadi tahingganya ditaruh limit di depannya. Di tahingganya di sini. Ada limit. Jadi ini disebut dengan improper integral. Jadi improper integral itu cara pengerjaannya ini ya, di bawah ya. Jadi nggak bisa kalau integral batasnya itu ada apa? Ada batas tahingga itu kayak gini ya. Ini kan tahingga ya. Tahingga nih. Jadi nggak bisa langsung seperti ini. Harus ke sini. Cara pengerjaan yang benar untuk notasi batas tahingga itu adalah dengan naruh limit dulu. Limit. Jadi yang tahingganya diganti dengan angka variabel. Bukan angka variabel. Jadi bisa T, di sini sebutan T besar. Bisa B, bisa A, bisa D gitu ya. Bisa apa aja. Nah, kalau di sininya D, maka ini D. Misalnya ini D kamu tulis ya, tahingganya kamu ganti dengan D, maka D menuju tahingga. Ini tetap E pangkat min ST kali FTDT, tapi tulis ada limit di depan. Ini adalah cara pengerjaan improper. Jadi untuk integral ada tahingganya, kita pakai improper. Jadi integral tak tentu namanya. Itu kalkulus 1 ya, integral tak tentu. Kita taruh limit di depan, fungsi limit, maka nilai tahingganya kita notasikan dengan variabel, variabel menuju tahingga gitu. Jadinya 0 ya, 0 tahingga pangkat min SCDT ini jadi limit ya. Limit T menuju tahingga. Nah, ininya pangkat min ST-nya tetap ya. Ini kan nih kayak gini. Pangkat min ST-nya ditaruh di sini. Ini kan tadi kan dapat dari sini ya. Ini kan dapat di sini tadi. Ini untuk yang di sini kan. Ini dapat di sini hasilnya, tahingganya. Nah, ini ditaruh lagi di sini. Ya, ditaruh di situ ya. Ini ditaruh di sini. Jadi min 1/S. Min 1/S pangkat min ST. 0 sampai tahingga. Ya. Jadi pangkat min ST-nya tetap ya. Pangkat min ST-nya tetap. Ini tetap. Ini di sini tetap ya. Ini kan pangkat ST nih. Maka di sini tetap. Ini tetap. Nah, ini dikali min 1/S. 0 sampai T. Limit. Nah, ini limitnya biarin aja. Baru kita masukin nilai variabel T-nya dikali dengan T besar. Jadi min 1/S pangkat min S T besar ditambah min min jadi plus ya. Min menjadi plus 1/S pangkat ya kan min 1/S pangkat min ST ditambah
Ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena ini kan min ya. Min jadi plus. 1/S E pangkat min S kali 0. Jadi E pangkat 0. Tuh. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi tambah 1/S. Nah ini ya di sini ini kan sama dengan berapa? Nah, ini kan sama dengan nih ya di sini. Ini kan sama dengan apa? 1/E pangkat S dikali T ya. Jadi E pangkat min ST nih ya di sini. E pangkat min ST ini kan. E pangkat min ST itu sama dengan 1/E pangkat S kali T. Itu sama dengan, nah kalau T-nya kita ganti. Ini kan sama dengan ya. Kalau T-nya kita ganti dengan tahingga, ini T-nya ya. T-nya kita ganti tahingga, ya kan? Berarti sama dengan 1/E pangkat S kali tahingga. Berarti apa tahingga ya? Itu kalau gitu satu pangkat E pangkat tahingga itu sama dengan 1/berapa? E pangkat tahingga sama dengan 1/tahingga, ya kan? Karena tahingga, pangkat tahingga ya pangkat tahingga masih hasilnya. 1/tahingga sama dengan berapa? Nol, Bu. 0, betul. Itulah sebabnya kenapa nilai hasil integralnya sama dengan 1/S. Gitu. Sama dengan 0. Berarti di sini 0, ya 0 ditambah 1/S. Sama dengan 1/S. Tuh, 0 tambah 1/S. Sama dengan 1/S. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini cara mendefinisikan lapas. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Sekarang coba dibuat ya. Saya minta dibuat FT-nya jadi 2. Kamu coba kerjain persis kayak ini, saya biarin di sini. Ya. Persis kayak ini kamu ganti kalau misalnya FT-nya sama dengan 2. FT sama dengan 2, ketika T lebih dari sama dengan 0, cari FS. Silakan teman-teman coba. Kalau 2 jadi ngitung pakai ini sama ya. Jadi bikin integral pangkat ST FT DT sama persis. Ini sama sini. Sampai sini sama nih. Sampai sini sama ya. Cuma bedanya nih. Cuma bedanya di sini. FT-nya kan 1 ini ya. Ini FT-nya 1 nih kan. FT-nya 1. Sekarang jadi 2 nih di sini. 2 FT-nya. Bedanya di sini kan tadi pangkat min ST kali 1 DT. Ini kan kali 1 ya. FT-nya 1. Pangkat min ST kali 1. Nah kalau 2 berarti pangkat min ST kali 2 DT. Ini kali 2 di sini. Coba teman-teman cari kalau FT sama dengan 2. Silahkan. Hari ini tadi yang sudah jawab tadi Muhammad Iqbal ya. Saya catat dulu ya. Izin menjawab, Bu. Buat Oke, jawabannya Raihan. jadi 2/S, Bu. Saya dapatnya. Wes, mantap. Ya, iya betul. Udah nyari kamu, benar. Ini, Bu, saya ganti angkanya doang dari yang Ibu kerjain. Ya, betul. Betul, betul. Aduh, sudah pulpennya mana? Oh, nggak ada. Sebentar. Oke, sekarang tanggal berapa? Ini ya. Nah, tadi Muhammad Iqbal.
Putra, terus Ridwan Kamil ya? Raihan. Iya, Bu. Oke, ya betul ya. Nah, coba di sini ada lagi nggak soalnya? Nggak ada ya. Oke, coba kalau misalnya, hmm, tadi FT-nya satu ya. Oke, FT-nya coba saya ganti 5. Silahkan. Izin jawab, Bu. Ya, Arthur, silahkan. Saya dapatnya 5 per S, Bu. Dapatnya? 5 per S, Bu. Oke. Ya, betul. 5 per S. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini dua temennya udah jawab. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, silakan kalau mau ditanyakan. Cari. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi, itu intinya ya, kita cari pakai integral. Nah, pakai integral. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. 11. Hmm. Hmm. Ini kita lanjut dulu, maaf ya saya tadi mana sih di sini ya. Oke, sebentar. Ini jadi ini nggak ada lagi. Ini ada. Sebentar saya coba pakai slide lain ya. Slide lain mudah-mudahan bisa lebih ini soalnya menurut saya agak kurang ini supaya latihannya agak banyak.
Coba yang lain ya, mana sih stop share. Ini transformasi Laplace nih ya. Ini sama sebenarnya. Jadi mengubah fungsi waktu ft menjadi frekuensi. Jadi caranya sama ya, kita melakukan ini 0 sampai tak hingga ft yang kita merubah pangkat min st kali dt, ini jadi fs ya. Nah, untuk pengerjaannya jadi limit, kalau pakainya tak hingganya kita jadiin a ya. Ini tadi pakainya a, tak hingga jadiin a, maka a menuju tak hingga 0 sampai a ya. Ya, ini huruf a ininya eh, apa tak hingganya kita pakai notasi ya. Jadi tak hingga kita jadiin a, maka limit a menuju tak hingga ft pangkat min st. Nah, itu biasanya bilangan Euler ya. Sementara S itu konstanta frekuensi kompleks. Frekuensi kompleks. Nah, perkalian EST itu membuat fungsi Fs konvergen. Jadi perkalian dengan menggunakan bilangan Euler ini akan membuat fungsinya menjadi konvergen. Konvergen itu jadi karena gini, karena ini kan tak hingga ya. Kalau tak hingga itu sebenarnya sebuah fungsi yang tak hingga itu akan tidak menuju satu titik tertentu. Jadi terus saja nggak jelas endingnya berapa. Ketika kita lakukan perkalian dengan sebuah bilangan, disebut bilangan Euler. Jadi itu kan bilangan Euler. Nominalnya adalah 2,71 sekian ya kalau pakai kalkulator. Maka dia akan menjadi fungsi yang menuju sebuah titik tertentu. Nah, ketika dikalikan dengan bilangan ini. Jadi, membuat fungsinya konvergen untuk batasan S tertentu. Maka L disebut operator operasi Laplace ya. Contoh nih, tadi kan tadi satu ya fungsinya ya. Sekarang kalau kita ganti T-nya sebagai T kuadrat. T-nya T kuadrat. Tadi kan T-nya 1. Sekarang T-nya T kuadrat. Nah, gimana? Jadi kan integral, kita tadi integral pangkat T dt ya. Pangkat T sama dengan C ini kan integral pangkat T dt begini. Kalau kuadrat, nih kan, ya, jadinya kan ini ft-nya diganti t kuadrat ya. Ini kan ft 0 sampai tak hingga ft pangkat min st dt ya. Berarti ft-nya t kuadrat dikali pangkat min st dt, betul? Nah, t kuadrat ada pangkat s itu nih kan, ini sama dengan namanya dulu integral apa nih? Integral parsial ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan ini kalkulus 1 juga. Jadi metode untuk menyelesaikan integral sebentar namanya. Tadi integral ini kalkulus 1 ya. Partial fraction atau integral partial fraction, partial fraction. Sebutnya partial fraction. Ini namanya metodenya menyelesaikan integral dengan menggunakan bentar, tadi kalau ini partial fraction integration by parts, integration by parts. Integration by parts ya, karena ini nggak nyambung integration by parts itu parsial, integral parsial, integral parsial ya.
Integral parsial. Ini mana sih? Hmm. Hmm. Integral parsial ya. Jadi kalau integral parsial, ya supaya mudah, namanya kita pakai integral. Jadi kalau ada T kuadrat E pangkat min ST dt ya, integralnya 0 sampai tahingga. Jadi kalau tahingganya kita ganti dengan B ya. Ini B. Jadi limit B menuju tahingga 0 sampai B T kuadrat dikali E pangkat min ST dt ya. Kan T kuadrat kali ini kita pakai integral by part, integral parsial. Ingat ini kalau integral by part yang kita pakai namanya tabulasi metode tabulasi untuk menyelesaikan integral. Metode tabulasi, jadi T kuadratnya sebelah sini, E pangkat min ST-nya sebelah sini. Jadi integration by parts itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode tabulasi. Jadi T kuadratnya kita turunkan, jadi sebelah kiri D per DT, jadi diturunkan terhadap DT. Diturunkan terhadap DT, sebelah kanan kita integralkan terhadap DT. Paham ya? Ini yang ini. Diturunkan terhadap DT, ini diintegralkan. Jadi contoh T kuadrat diturunkan jadi 2T, ya kan? T kuadrat diturunkan jadi 2T. 2T diturunkan jadi 2 dikali T terhadap DT. DT per DT kan 1 ya. Jadi 2 kali 1 jadi 2. Angka 2, konstanta kan? Konstanta diturunkan terhadap T, nggak nyambung sama T-nya sama sekali, maka dia sama dengan 0. Jadi angka 2 nih, ini 2 ya. 2 jadinya 0. Jadi kalau T kuadrat, jadi T perkalian T kuadrat kali E pangkat min ST, ini termasuk integral parsial ya, integral parsial. Kenapa nggak nyambung T kuadrat sama pangkat, E pangkat min ST itu nggak nyambung. Jadi kita harus selesaikan, bisa menggunakan metode by parts, parsial itu, jadi ini anggap integral U kali V dV, jadi sama dengan U kali V dikurang integral V kali DU, ya kan? Itu integral by parts. Integral parsial. Ya, kita anggap U, T kuadrat sebagai U, E pangkat min S sebagai V, DT-nya DV gitu ya. Jadi U kali V DV sama dengan U kali V, jadi U-nya tetap dikurang integral V kali DU. Tuh, ingat banget tuh ya. Itu integral by parts. Agak panjang, tapi lebih mudah kita pakai namanya metode tabulasi. Tabular methods ya, tabulasi. Nah, metode tabulasi itu seperti apa ini? Jadi T kuadrat diturunkan, sebelah kiri turunkan terus sampai 0. Diturunkan sampai 0. Jadi T kuadrat turunkan jadi 2T. 2T turunkan jadi 2. 2 diturunkan jadi 0. Karena angka ya, angka terhadap DT. Angka sama DT kan nggak nyambung jadi 0. Nah, sebelah kiri turunkan, sebelah kanan diintegralkan terhadap DT. Nah, sebelah kanan jadi integral E pangkat min ST DT. Kan E pangkat min ST DT selalu sama ya. Ini integral ET kali DT E pangkat T. Ya. Jangan lupa nih nggak ada batasnya, berarti plus C, konstanta ya. Maka integral min ST DT itu sama tetap ya. Diintegralkan sama dengan E pangkat min ST. Tapi jangan lupa dikali 1 per turunan ya. Dikali 1 per turunan. 1 per turunan min ST DT, turunannya adalah min S. Jadi dikali 1 per min S. Jadi min seper S. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, E pangkat min ST diintegralkan lagi, integral min seper S kali E pangkat min ST DT. Jadi E pangkat min ST DT-nya aja yang kita ingat, integral seper S-nya kan konstanta ya, taruh di depan. Sama dengan min seper S ya, min seper S dikali ya tetap E pangkat min ST hasilnya dikali 1 per turunan E pangkat min ST DT. Jadi min S1 per min S. Jadi min seper S. Sama nih kan hasilnya. Ini kan belum 0 nih, 2 diturunin lah, diintegralkan lagi, integral E pangkat min ST DT. Ininya kita anggap konstanta. Jadi min seper S dikali min seper S. Nah, ini integralkan E pangkat min ST sama dengan min seper S E pangkat min ST. Nah, jangan lupa ini kita kasih silang gini ya. Kita buat kayak gini. Nih turun ke bawah, ini ke sini, ini begini. Ini plus, minus, plus. Paham? Jadi ini plus, minus, plus. Jadi T per kuadrat dikali min ST. E pangkat min ST ditambah 2T plus minus. Jadi min. Ini kan min kali min plus. Min kali min plus. Plus kali plus plus. Kali min. Jadi minus. Ya, minus.
Jadi ini sama dengan nih hasil integral nih intinya integralnya sama dengan nih ya integralnya min 1/s t kuadrat min 1/s kali t kuadrat pangkat min st ini kan min 1/s yang ini ya satu. Terus yang ini min ya 2 kali T. Nah, 2 kali T per 2 kali T per nih 2 kali T per S kuadrat ya. 2 kali T per S kuadrat ya kan? Pangkat min ST ya. Nah, terus kemudian 2 nih 2 ya. Dikali 2 ini kan plus minus plus jadi 2 kali min ini min kali min plus kali min jadi 2 kali min di sini minus 2 per S kali S kuadrat kali S pangkat 3 jadi 2 per S pangkat 3 kali pangkat min ST ini hasilnya ini dapat dari sini ya di T kuadrat min ini hasilnya yang ini 2T kali ini hasilnya ini 2 kali ini sama dengan ini. Sampai sini bisa dipahami cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaan jadi ini dikali ini, ya ini dikali ini. Ya. Dimasukin ke sini, ini limit ya. Jadi jangan lupa ini kan pakai integral tahingga ini pakai limit ya, ini pakai limit. Jadi taruh limit lah nih. Ini kan sama dengan nih. Kasih limit B menuju tahingga, ini seperti ini ya. 0 sampai B. Nah, nanti T-nya diganti dengan B. Jadi min 1/s B ya ini min 1/s B kuadrat T kuadrat jadi B kuadrat min pangkat min SB ya dikurang semua nanti masukin nilai B-nya sama dengan tahingga jadi 1/s B-nya tahingga pangkat sama ya pangkat min jadi 1 per tahingga 0 ini kan pangkat min 1 per tahingga 0 lagi ini 1 per tahingga 0 lagi ini 0 ya ini 0 ini kali ini 0 lagi karena T-nya kali B ini baru ini min 2 per S pangkat 3 min ketemu min jadi plus jadi sama dengan 2 per S pangkat 3 ada pertanyaan sampai sini ini kalau kita mau ngerjain transformasi Laplace manual ya ini manual jadi kalau kita ngerjain manual tentukan transformasi Laplace dari fungsi ini maka kalau diminta manual kita buat integralnya buatnya seperti ini cara pengerjaannya ada pertanyaan sampai sini jadi untuk S sama dengan lebih dari 0, maka hasil akhirnya transformasi Laplace-nya adalah 2 per S pangkat 3. Ada pertanyaan? Sekarang saya coba tanya. Ini persis kayak gini soalnya seperti ini. Kalau FT-nya sama dengan 2T kuadrat, berapa hasilnya kira-kira? Silahkan dicoba teman-teman. FT sama dengan 2 kali T kuadrat. Ya. Jawabannya sama, caranya yang lain sama, sis. Silahkan. Dua T kuadrat. Tadi kan T kuadrat ya. Ini ada, ya ini agak susah karena pakai integral by parts ya. Integral by parts. Dia menjawab, Bu. Arthur lagi ya. Yang lain deh, jangan Arthur. Tadi dulu Arthur, tunggu yang lain dulu. Oke, Bu. Enggak, Bu. Untuk jawabannya 4 per S akar Siapa 3. siapa nih? Zul, Bu. Zul, mana Zul? Zul Untuk Fahri. jawabannya, ya, untuk jawabannya 4 per S pangkat 3. Benar nggak, Bu? 4 per S pangkat 3. Oke, ini sana. Oke, sederhananya adalah tadi kan 2T kuadrat ya. 2T kuadrat, udah ini kali 2 di depan ya. 2 kali 2 kali 2, ini kali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Ini kan sama dengan
Nih, berarti kali 2. Benar, 4 per S pangkat 3. Betul. Ya, betul Zulfahri. Ada yang mau nanya? Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan. Jadi ini cara menentukan ininya ya. Ini manual. Jadi kalau kita manual, kita bikinnya kayak gini. Mantap, satu. Ada pertanyaan sampai sini? Hmm. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Oke, ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan udah paham semua ya. Ya, mudah-mudahan sudah paham semua. Senang kalau sudah bisa paham semua. Ini, Oke, nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kalau sudah,
Jadi sini deh. Ya, jadi ini kan tadi basicnya ya. Jadi ini tadi basic dari, ini tadi kita bahas yang ini ya. Oke, ini tadi sudah latihan. Oke, sekarang saya coba satu lagi deh. Tadi kan 2T kuadrat. Sekarang kalau misalnya saya ganti jadi 6T kuadrat. Silahkan. Dengan cara yang sama. Ini apa ini? Oh, ini. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Arifan. Untuk jawabannya 12 per S pangkat 3 E min ST. E pangkat min ST. Hmm. Jawabannya berapa? 12. 12 per S pangkat 3 aja. Iya. Oh, ada min ST. Salah sebut, Bu. Iya, 12. Ini kan 6 T kuadrat kan. Oke, iya betul Afifah ya. Afifah Nuraini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi contohnya itu. Sekarang kalau misalnya, nih, sininya. Aduh. Ini saya kok nggak kelihatan ini. Ya, saya coba. Kalau fungsi FT-nya T pangkat 3. Ini pangkat 3 kan? Jadi pangkat kuadrat kan? Nah, ini caranya sama ya. Caranya sama. Jadi caranya kita bikin kayak gini. Integral lo tak hingga FT pangkat min ST DT. FT-nya kita ganti T pangkat 3 ya. Pangkat min ST ini pakai yang ini tadi persis ya. Tabular methods ya. Kayak gini nih. Tabulasi, metode tabulasi. Persis kayak gini kamu bikin. Hasilnya untuk bikin kayak gini. Masukin limit B menuju tak hingga. Sama persis ya. Juga sama limit. Pakai limit B menuju tak hingga ini anggap ininya B ya. Integralnya B ganti B. B menuju tak hingga ini dapat hasilnya. Ya ini. 0 sampai tak hingga. Ini dapat nilainya terus nih. Hasilnya sama dengan 6 per S pangkat 4. Jadi ketika T pangkat 3 hasilnya sama dengan 6 per S pangkat 4. Nah ini ya. Ini juga sama. Kalau nih jadi ini jadi sebenarnya kalau T pangkat 3 tadi pangkat 2 pangkat 3 itu bisa dibikin rumusnya. Ya, rumusnya. Jadi contoh kalau Laplace T pangkat N, tadi kan T pangkat 2 ya. Maka fungsi Laplace-nya menjadi N difaktorisasi dibagi dengan S N tambah 1. Coba kita coba tadi pangkat 3. Ya kan? Kalau T pangkat 3 Laplace berapa? Laplace dari T pangkat 3 ya. Tadi T pangkat 3 kan? T pangkat 3. T pangkat 3. Pangkat 2 juga bisa ya dibikin kayak gini. Pangkat 3. Ya, maka sama dengan berapa Fs-nya? Atau Fs ya, boleh Fs nih. Fs. Sama dengan N-nya 3 ya. N-nya kan ini N ya. Jadi 3 faktorial. 3 faktorial ya. Faktorial. Dibagi dengan S 3 tambah 1. Ya kan? 3 faktorial itu berapa? 3 kali, ya kan, kali 2 kali 1 ya. 3 faktorial gini kan? Dibagi S pangkat berapa? 4, Bu. 4. Ini sama dengan berapa nih? 3 kali 2 berapa? 6 Bu. kan? Per S pangkat 4.
Nah, sekarang kita lihat, kita bandingin nih, kita dapat pakai rumus syaratnya S lebih dari 0 ya. Kita pakai dapatnya pangkat 3 6 per S pangkat 4 sama nggak? Nih di sini. Sama nggak? Sama, Bu. Nah, sama. Jadi bisa kita pakai rumus. Jadi nanti kamu mau cari Laplace, coba cari Laplace S T pangkat 2, masukin rumus ini bisa. Nanti biasanya tabel rumusnya dikasih tahu. Paham ya? Dikasih tahu. Nah, ini kayak gini. Biasanya akan dikasih tahu. Jadi kalau FT sama dengan 1, maka tabelnya akan mendapatkan 1 per S. Paham ya? Jadi kalau FT tadi misalnya 2, maka tinggal kali aja 2 kali 1 per S. Jadi 2 per S. 5 tadi kan 5 ya. 5 FT-nya 5. Maka 5 kali 1 per S. Jadi 5 per S. Nah terus tadi T pangkat 2. N 1, 2, 3 dan seterusnya. T pangkat 2 sama dengan berapa Laplace-nya tadi kalau pakai rumus ya, tadi pakai rumus integral tadi ya, integral parsial, integral metode pakai metode tabulasi ya. Nah, kita bisa cari dapat rumusnya tadi. Pangkat 2 berarti 2 faktorial per S pangkat 2 tambah 3. Jadi 2 per S pangkat 3. Kalau T pangkat 3 tadi ya, kita masukin. T pangkat P ini fungsi gamma nih, ada lagi ya. Atau E pangkat AT, E pangkat ATA-nya anggota bilangan S nih ya. Maka 1 per S min A dapatnya. Jadi E pangkat AT, maka fungsi Laplace-nya sama dengan 1 per S min A. Dengan S lebih dari A. Atau kalau misalnya sinus. Jadi ini kalau kamu hitung tadi ya, hitung manual tadi ya. Hitung manual kayak gini nih. Nih kayak gini. Kamu masukin Pak, sinus. Sinus AT. Berapa fungsinya? Berarti sinus AT dikali E pangkat min ST DT. Kamu cari, tadi bisa pakai metode tabulasi, bisa pakai metode apa integral ya integral dengan trigonometri ya, sinus, kosinus itu akan kita dapatkan hasilnya. Hasil nanti integralnya nilai fungsinya adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Jadi kamu nggak perlu nyari, tapi kamu harus tahu cara pakainya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi nanti biasanya tabel ini dikasih tahu. Ya. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Soalnya tidak seperti itu ya tadi ya. Soalnya tuh enggak kayak gitu. Ini tadi fungsi notasi gamma. Tadi ada notasi gamma kan di sini nih, notasi gamma. Terutama untuk T pangkat P dengan P-nya lebih dari min 1. Jadi ini jadi kalau T pangkat P maka nanti kalau bilangannya N tadi pangkat ya, pangkatnya bilangannya integer bisa kita masukin rumus ini. Tapi ketika bilangan P-nya tidak sama dengan bilangan asli nih ya, bilangan asli itu sama dengan bilangan asli, maka kita pakainya beda rumusnya nih, pakai gamma ya. Fungsi gamma nih, fungsi gamma notasinya kayak gini. Ya, ini beda lagi. Gak apa-apa, kita pakai yang sederhana aja. Ini contoh nih ya. Soalnya tapi nggak gini, soalnya contoh Laplace 2T tambah tadi kan kita cuma T kuadrat. FT sama dengan 1, FT sama dengan T kuadrat, FT sama dengan T pangkat 3. Nah, sekarang kalau FT sama dengan 2T tambah T kuadrat. Nah, Laplace ini ada penjumlahan, bisa perkalian ya. Kalau penjumlahan berarti nanti di satu-satu ya. Jadi ini kayak gini, Laplace 2T kuadrat ditambah 2T, kan ini FT ya. Dikali E pangkat min ST DT. Nanti ini dibikin satu-satu nih. Ditambahin. Atau bisa juga nih kan. Nih kita masukin T kuadrat E pangkat ST DT sama 2T E pangkat min 2T kali E pangkat min ST DT. Ini T kuadrat sama dengan Laplace T kuadrat ditambah Laplace 2T. Ya. Nah, Laplace T kuadrat masukin ke rumus bisa. Masukin ke rumus ya. Ya, masukin ke rumus berapa Laplace T kuadrat tadi hasilnya? 2 per S pangkat 3 ya. Nih Laplace T kuadrat nih. Ini 2 per S pangkat 3. 2 per S, berarti masukin satu-satu. Dari pakai rumusnya dimasukin 2 per S pangkat 3 ditambah T. Nah, T pangkat 1. Ya, 2 per berapa tadi? Masukin rumusnya. Kalau S pangkat 1, 2T, berarti rumusnya, ini kan T pangkat 1, berarti 1 per S kuadrat. 1 per S kuadrat. Jadi 2 per S pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 per S kuadrat. Jadi 2 per S pangkat 3 ditambah 2 per S kuadrat. Ini hasilnya.
Bisa dipahami ya. Ini tadi kan ini hasil Laplasnya adalah berapa? Tadi saya tulis ini kan. Laplasnya sama 1 per hasilnya ya. Bukan 1, 2. Maaf, ini sama-sama. Jadi tadi hasilnya pakai rumus tadi ya. Nanti rumusnya biasa dikasih. Biasanya dikasih. Tadi kan rumusnya masukin rumus jadi 2 per S pangkat 3 ya. Pangkat 3. Masukin rumus lagi. 2 dikali Laplace T. Laplace T itu berarti 1 per S kuadrat. Maka hasilnya sama dengan, ini hasilnya ya. Nilai Laplace-nya adalah 2 per S pangkat 3 ditambah dengan 2 per S kuadrat. Ditambah 2 per S kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Itu ya, jadi Laplace nih, Laplace ini, Laplace-nya FT-nya sama dengan, ini FT ya, FT-nya sama dengan 2T ditambah T ya. 2T ditambah T. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi cara pengerjaannya sama dengan Laplace ya, sama dengan tadi. Laplace ini, Laplace 2T plus T kuadrat. 2T plus T kuadrat salah. Laplace T kuadrat ditambah Laplace 2T ya. T kuadratnya taruh depan nih hasilnya ini. Ini jawabannya ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini cara pengerjaannya. Jadi nanti soalnya begini model-modelnya ya. Jadi FT-nya nggak cuma 1 angka. Ya, nggak cuma 1 angka. Contoh. Nah, ini contoh kalau fungsi satuan. Fungsinya fungsi satuan. Fungsi tangga, berarti ini pakai rumusnya ya. Nah, ini contoh latihan. Ini latihannya. Enggak susah juga nih sebentar. Udah hiperbolik. Nah, saya cari yang agak mudah dulu deh ya. Oke, ini saya ini dulu. Cari yang lebih mudah dulu ya. Nah, saya kasih slide. Share yang lain. Nah, ini untuk saat ini ya teman-teman nih, ini kelihatan kan ya. Untuk saat ini teman-teman nggak pakai ini ya. Integral konvolusi enggak ya. Jadi teman-teman di matek 1 enggak sampai sini dulu. Jadi nanti di berikutnya sinyal dan sistem kita akan hitung Laplace pakai gini. Ya, hitung Laplace yang kayak gini, respon sistemnya pakai begini inputnya ya. Inputnya unit step. Ya, tapi kalau sekarang teman-teman nggak kayak gini. Jadi tabel ini tabel transformasi Laplace. Kalau impuls satuan unit step ya, ini kalau T 1 per S kuadrat ya. Kalau T pangkat 2 pakai rumus ini. Sebenarnya T pangkat 1 juga masuk ke rumus ini ya, sama ya. E pangkat min AT ini Laplace-nya.
T kali E pangkat ini tabelnya nanti dikasih ya, tabelnya dikasih. Ini contoh. Contoh tadi tentukan Laplace dari FT 2 pangkat T kuadrat tadi ya. 2 kali Laplace T kuadrat, 2 tuh T kuadrat berarti kita pakai rumus yang ini ya. Ini kan T kuadrat pakai rumus yang ini. Ya, jadi T kuadrat 2 faktorial per S 2 tambah 1. Jadi 4 per S pangkat 3 ya. Nah sekarang contoh, ini kita nggak pakai unit step ya. Untuk sementara tidak dulu deh teman-teman. Bisa ini ada 2, yang unit step ada yang 0, ada 1 ya. Ya, ini kalau unit step maka yang dihitung ketika T lebih dari sama dengan 0 ya. Karena Laplace itu hanya berfungsi ketika S sama dengan 0. Ini notnya kalau kita pakai rumus di apa? Ya, ini pakai ini ya. Pakai super S. Ini kalau pakai limit, ini hitungnya sebenarnya begini ya, hitungnya. Limit beta hingga karena dia integral wajar. Ya, nah ini contoh kalau transformasi Laplace E pangkat min AT. E pangkat min AT jadi FT-nya E pangkat min AT kali E pangkat min ST. Ini dihitung ya, di gini kan. E pangkat min S tambah AT, berarti kan sama dengan min 1 per ya. Ini ya. Tahingga, kalau tahingga ini kan berarti nggak harus pakai limit. Harus pakai gini ya, pakai limit ya. Harus tulis limit, maka hasilnya seperti ini. Jadi nanti udah dikasih rumusnya. Ini contoh kalau A ya, A kali T. Ini hasilnya, Laplace-nya ini. Ya, sama. Jadi ini, nah tadi ya nih, akal Fs. Nah ini adalah beberapa ininya, contohnya. Nah sekarang, kayak gini. Ini ada nggak? Tentukan transformasi. Nah ini contoh-contoh soal UTS, ujian akhir nih kayak gini-gini ya. Ya, jadi bukan cuma satu soal. Maksudnya bukan cuma satu doang. Jadi kayak gini tadi ditambah, dikurang ya. Jadi Laplace T min 3 pangkat E pangkat min 2T. Jadi Laplace T, ya, satu-satu so ya. Laplace T dikurang kan 3 min 3. Jadi minnya taruh depan, 3-nya dikali konstanta. Min 3 kali Laplace E pangkat min 2T. Gini ya. Cara ngerjainnya, solusinya. Ya, jadinya sama dengan, nah gini. Laplace T per S2, S kuadrat, min 3 kali 1 per S plus 2 ya. Karena rumusnya pakai rumus ya. Rumusnya E pangkat min AS. Ini tadi, nih. Nih. Laplace dari E pangkat min AP itu jadinya 1 per S tambah A. Ini ada rumusnya ya. Pakai rumus. Jadi ini caranya begini. Jadi 3 dikali 1 per S tambah A. A-nya nih min AT. A-nya 2. Plus ya. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Ya. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Coba sekarang saya ganti, saya modif dari soal ini. Ini kan FT-nya T min 3 min E kali 2T. Sekarang ya, sekarang saya coba ini adalah apa ya? 2T ya. 2T transformasi Laplace-nya. 2T min 3 kali E pangkat min 2T. Kasih kali 2 di depan ya. Silakan teman-teman ya. Sama persis kayak gini caranya, sama persis. Tapi 2T. Tadi kan T aja, saya kasih 2. 2T di sini. Ibu maaf, izin konfirmasi Bu. Iya, iya. Kenapa? Ibu share screen-nya masih di PowerPoint Bu. Di yang PowerPoint. latihan soal yang itu. Yang di PPT. Oh, beda ya? Iya Ibu, belum pindah Ibu. Oh, lala ya, ya. Maaf, 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 maaf. Oke, oke. Dari tadi belum pindah. Oke. Belum Bu. Ya, ya, ya. Oh, lala. Pantas dari tadi nggak nyambung ya. Oke, nih sekarang. Oke, nih tadi ya. Dari tadi dong, nggak ada yang bilang. Saya masih pakai lama ya.
Ya ini oke nih, saya pakai slide di sinyal sistem. Jadi nanti kalian ini kan nanti Laplace juga dipakai di sinyal dan sistem, mata kuliah sinyal dan sistem. Cuma ini ya, ini kita untuk mata kuliah matek nggak akan pakai kayak gini ya, respon impuls sistem nggak, karena kan kita nggak aplikasi sinyal ya. Laplace-nya tidak di aplikasi sinyal. Nah ini contoh saya cuma pakai yang basic aja. Nih tadi kan nih kan. Ini kalau ini contoh nih ini soal integral konvolusi ya, terkait dengan integral kan proses operasi yang dipakai di Laplace ya. Nah ini transformasi Laplace ini udah bener ya, bener nggak? Kelihatan nggak tabel transformasi Laplace? Sudah. Terlihat, Bu. Oke ya udah ya. Nih kan, jadi ini tabel ini biasanya kan saya kasih ya, kayak misalnya TFT-nya T, Fs-nya 1 per S kuadrat, T pangkat N, jadi rumusnya ini pakai rumus ya. Kalau E pangkat min AT, ini dapatnya ini 1 per S tambah 2. Nah ini ada beberapa yang dicontohkan, contohnya kayak gini, tadi FT 2 kali T kuadrat ya. Maka jadi Laplace 2T kuadrat, maka sama dengan 2L Laplace T kuadrat pakai rumus ya, dapatnya ini. Ini tadi kita udah latihan juga kan. Nah, terus ini unit step. Ya, unit step. Ini kalau untuk kita mungkin nggak akan belajar unit step, tapi intinya tetap Laplace itu hanya berfungsi ketika S lebih dari 0. Kan unit step itu ada yang nilainya 0, ada yang nilai 1. Maka yang dipakai hanya untuk T lebih dari 0. Yang kurang dari 0, yang 0 nggak usah dihitung, karena integral 0 ya 0 kan. Integral 0, banyak itu cuma yang ada satunya aja. Jadi 1 kali ini. Hasilnya ini kan. Nah, ini pakai rumus yang di integral tak wajar nih ya. Pakai limit. Kalau tak hingga. Ini salah ya. Harusnya ngerjainnya kayak gini ya. Ini integral tak hingganya diganti dengan notasi limit B menuju tak hingga ya. Diganti seperti ini harusnya cara pengerjaannya. Oke, terus kemudian ini kalau FT pangkat min AT ini cara ngerjainnya ya, cara ngerjainnya. Jadi Laplace FT berarti kan pangkat min AT dikali pangkat min ST DT ya kan. Ini kan dikali ya pangkat dikali pangkat minus sama minus. Jadi tinggal dijumlahin kan ini. T-nya sama, T-nya dikeluarin lah nih. Jadi min S ditambah min AT kan gitu. Min S min A, tapi minnya dikeluarin jadi min S tambah A kali T ya. Maka hasilnya ini ya, tahingga nih harusnya, karena tahingga biasanya kita harusnya pakai limit gini, harus nulis limit ya. Limit di depannya, ini kan harusnya pakai limit tahingga. Jadi ini harusnya ada limitnya. Nah, harus ada limitnya, ini harusnya ditulis limit. Ada limit di depan ini, limit, ya limit B menuju tahingga, nih harusnya begini ya. B menuju tahingga. Ini sama dengan B ya. Ini ada limit juga nih, harusnya limit, pakai limit. Karena ini jadi salah ya kalau langsung mengerjakan itu sebenarnya salah. Harusnya kita tulis limit kayak gini persis ya. Limit B menuju tahingga. Jadi nanti dalam notasinya notasi B. Itu. Ya, ini 1 per SA. P menuju tahingga nih jadi gini. Ya. Seperti itu. Jadi sama dengan 1 per S tambah A. Ikan 0 min ya. 0 min 1 per S tambah A. Jadi 1 per S tambah A itu sama dengan, jadi tadi ya, sama dengan ini. Tadi kan di tabelnya gitu kan. Ini cara pengerjaannya. Nah ini juga contoh lain. Ini kali A ya. Ini harusnya ada A-nya nih. Bukan harusnya. Ini FT berarti kali A. Ini harus ada A-nya di sini. Kali A nih. Ada A-nya. A-nya di depan ya harusnya. A-nya di depan ya harusnya. A dikali 1. Oke, lanjut. Nih ya, A per S kuadrat ya kan, AT soalnya ya.
Nah, ini sama nih sifat transformasi Laplace. Sifat, jadi kalau dijumlahkan, ya tadi fungsinya dalam ada fungsi tadi misalnya T tambah 2T misalnya ya. T tambah 3T atau T kuadrat tambah 2T misalnya. Ini kan dua fungsi kan, T kuadrat sama T kan nggak nyambung ya. Atau T kuadrat tambah 1 misalnya. Atau T kuadrat tambah 2 kan 2 nih. Itu sama dengan ini dijumlahkan. Fungsi Laplace yang per ini, fungsi F1-nya, ditambah fungsi Laplace yang kedua. Itu ya. Kalau perkalian kayak tadi konstanta, A-nya taruh di depan. Ya, A dikali ini sifatnya. Kalau ini, ya kalau misalnya fungsinya dikalikan dengan E pangkat min alfa T, ya ada nih, ini sifatnya ya. Jadi ada fungsi dikali E pangkat min alfanya bisa berapapun terserah ya, variabel. Maka nanti fungsinya Fs ditambah alfa. Ini juga sama kalau T dikurang alfa nih, ini contoh ya. Ini kalau diturunkan, fungsinya diturunkan hasilnya seperti ini. Kalau turun 2 kali hasilnya begini. Ya, saya mungkin nggak akan sampai transformasi Laplace diturunkan mungkin ya bisa aja kayak gini. Jadi kalau diturunkan Ft-nya turunan pertama ini dikali S. Ya, dikali S kali fungsinya dikurang F0-nya berapa. Ini sifat dari transformasi Laplace. Ya. Nah, ini contoh ya. Contoh tentukan transformasi Laplace T min 3E pangkat min 2T. Ya kan, ini tadi penjumlahan ya. Penjumlahan berarti pakai sifat yang ini tadi kan. Laplace ini fungsi 1 plus minus bisa plus atau di minus fungsi 2. Maka fungsi jadi Laplace fungsi 1 ditambah atau dikurang Laplace fungsi 2. Gitu ya. Kalau dikali begini, pakai E pangkat. Ya, nanti ini mungkin juga sifatnya dikasih biasanya. Nah, ini karena T min 3 ini ya. T dikurang 3 min T dikurang 3 min pangkat min 2T, maka ini langsung sendiri jadi Laplace T dikurang 3 kali Laplace pangkat 2T kan gitu. Ya. Seperti ini. Nah, ini jadi Laplace T 1 per S kuadrat min 3 1 per S tambah 2 ya. Tuh. Tuh ya. Jadi dimasukin nih. Jadi 1 per S kuadrat dikurang 3 per S tambah 2. Ya. Maka dapatnya S tambah 2 min 3 S kuadrat ini dikeluarin ya. Ini cara bersama. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Bisa dipahami sampai sini? Ini tadi saya terangin, ternyata tadi nggak nyambung. Nggak ada ininya slide-nya ya. Latihan. Jadi soal model transformasi Laplace tuh begini ya. Kayak gini, T min berapa gitu. Jadi sudah penjumlahannya modifikasi. Tabelnya nanti dikasih. Tabel ini biasa dikasih. Tabel rumusnya dikasih biasanya ini. Tabel ini ya. Ini dikasih. Jadi kalau E pangkat min AT berapa rumusnya. Itu dikasih biasanya. Tapi kamu harus tahu cara ngerjainnya. Ya, ini kan. Maka nih buatnya jadi seperti ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Permisi Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Jadi, semisal mengerjakan tugas atau latihan atau ujian tuh baiknya kita mengerjakan dengan rumus dasar yang pakai integral atau yang dari tabelnya aja, Bu? Dari tabel. Biasanya nanti soalnya boleh. Jadi tergantung soal. Kalau misalnya tolong uraikan perhitungan transformasi Laplace-nya berarti kamu harus ngerjain integralnya. Gitu ya. Tergantung soalnya. Tapi bisa jadi dia nggak minta uraikan integralnya langsung soal begini berapa tentukan transformasi Laplace berarti cuma pakai tabel. Gitu. Bisa dipahami, Iqbal? Bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan sampai sini cara pengerjaannya. Jadi transformasi Laplace dari fungsi ft t min 3 kali e pangkat min 2 t sama dengan ini ya. Nah, sekarang tadi saya ngasih teman-teman untuk latihan coba buat sama ya persis tapi saya minta 2 kali t di depannya nih. 2 kali t min ini. 2 kali t min 3 min e pangkat min 2 t. Berapa hasilnya? Cuma tambahin 2 di sininya.
Silahkan ya. Ini caranya sama ya. Ini ada lagi. Ada lagi. Ini banyak soal-soalnya. Oke. Silakan. Satu lagi kita bahas soal tentang sinus ya. Kita bahas. Ini kita nggak akan kayak gini. Nah, ini panjang nih. Ini panjang ceritanya. Nggak gini ya. Kita nggak begini ya. Tuh, banyak. Terus ke depan ya. Nih, tadi nih teman-teman silakan. Tadi saya minta ininya dua. Dua ya. 2T. Ibu hasilnya 2 per S pangkat 2 dikurang 3 per Ini. S tambah 2, Bu. Benar gak, Bu? Oke, si Tiri ini gimana jadinya? Ini 2 per S kuadrat dikurang 3 per S plus 2, Bu. 2 per S kuadrat. 2 Bawahnya sama kan? Dua Iya, bawahnya bawahnya sama sama. kan? Iya, Atasnya berapa? 2 dikurang 3, Bu. 2 dikurang 3. Iya. Salah ya, Bu? Salah. Izin menjawab, Bu. Silakan, Dihan. Hasilnya min 3S kuadrat plus 2S plus 4 per S kuadrat S plus 2. Bawahnya tetap kan? Iya, Atasnya berapa? min 3S kuadrat plus 2S plus 4. Oh, iya, betul, Dihan. Min 3S kuadrat plus 2S plus 4. Iya, betul. Betul ya, Dihan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti kita latihan yang soal sinus pekan depan aja ya. Saya kasih latihan soal sama nanti pekan depan kita bahas inverse-nya ya. Biasa atau ini dulu deh, bisa juga. Ini bisa nggak teman-teman coba? Nih. Nih ya. Tentukan transformasi Laplace E pangkat min 2T dikali sin 3T. Nah, gitu. Gimana caranya? Di mana rumusnya? Kalau E pangkat min alfa T ini alfa ya. Alfanya berarti 2 ya. E pangkat min alfa T kali FT. Berarti FT-nya 1 ya, kali 1 ya. E pangkat min alfa T ini kan E pangkat 2T plus sin kali sin. Berarti E pangkat 2T. Ini E pangkat 2T kali 1 ya. Sama dengan fungsi S ditambah alfa. Ya. Terus sinus Laplace sinus 3T. Tuh. FT-nya sama dengan E pangkat 2T kali FT-nya sama dengan sin 3 alfa. Nih gimana nih? Nih sinus alfa Laplace sinus Laplace sinus ya, lihat. Laplace sinus di sini tabelnya. Nih Laplace sinus omega T ya, omega T sama dengan omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Ya. Nih, ini tadi ya.
Nah, ini kan sinus la alfa sinus omega T, omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Kalau sinus 3T, ya, berarti omeganya kita ganti 3 ya. Berarti omega jadi 3 per S. Oh, S kuadrat nih. Kok jadi S? Salah ya, ini salah kuadrat nih. Belum ketulis kuadrat nih. Berarti. S kuadrat ditambah 9, ya kan? S kuadrat tambah omega kuadrat, omeganya 3. Ditambah 3 kuadrat, jadi 3 per S kuadrat tambah 9. Maka kalau Laplace sin 3T sama dengan 3 per S kuadrat tambah 9. Nah, sekarang kalau ini E pangkat 2T plus sinus 3T. Berarti kan ini FT-nya sama dengan berapa? S tambah 2 ya. Berarti ini si sinusnya ya, sinusnya itu sebagai basis. Sebagai basis 3 per S tambah 9. Jadi ini alfanya itu nanti ini alfanya ini kan rumusnya ya. Alfanya masuk ke S. Jadi S yang ada di T itu jadi S tambah alfa. Gitu. Ini kan FS-nya ini ya. Terus FS-nya si sinus itu sama dengan berapa? 3 per S kuadrat S kuadrat ditambah 9. Ya kan? Ya. FS sama dengan 3 kita lihat nih. Ini sinus itu sin 3T. 3 per S kuadrat tambah 9. Jadi S-nya di sini diganti dengan ini kan E pangkat min 2T. Jadi E pangkat min alfa T. Jadi F-nya S tambah alfa. Ya. S-nya diganti S tambah 2 jadinya. Alfanya 2 kan, jadi S tambah 2, maka 3 per S tambah 2 dikuadratkan tambah 9. Ini sama kuadratnya ya. Lihat di sini sama kuadratnya. Ini di sini, ini 2 ya, ini 2 tetap. Ini 2 tetap. Yang berubah S-nya. Tambah 9, yang berubah adalah yang S. Yang berubah ini S berubah nih. Tuh ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti saya kasih soal. Latihan soalnya sampai sini ya, ntar ya. Cara ngerjainnya kayak gini. Dari sini. Jadi S plus 2, S-nya diganti S plus 2 kuadrat tambah 9. Ini bisa dihapus ya. S-nya jadi oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini habis 3, ini dibuka ini kuadratnya. Jadi S kuadrat tambah 4, S tambah 4 tambah 9. Jadi sama dengan tambah 13. Kenapa 13? Karena 9 ditambah 4. Kalau dibuka ini kan S kuadrat tambah 4. S plus 4 plus 3. 4 tambah 9 sama dengan plus 3 plus 4.
S kuadrat tambah 4S plus 4 tambah 9. Jadi 4 tambah 9 sama dengan 13. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ya. Jadi nanti saya akan kasih latihan soal sampai sini. Jadi contoh FT E pangkat min 2T sin 3T. Sekarang kalau misalnya saya ganti nih ya. Ini kan E pangkat min 2T kali sin 3T. Kalau misalnya saya ganti E pangkat min 3T kali sin 3T. Berapa hasilnya kira-kira? Silakan teman-teman. E pangkat min 3T, ini diganti ya, bukan min 2T, min 3T kali sin 3T. Silakan. Bukan 2T, tapi E pangkat min 3T. Silakan ya. E pangkat min 3T kali sin 3T. Ini diganti, duanya diganti 3. Ya, teman-teman silakan latihan. Satu soal lagi. Nanti saya kasih ini ya soal PR ya. Ibu izin jawab. Ya, silakan. Hasilnya Mm-mm. 3 per Mm-mm. S kuadrat tambah 6S ditambah 18. Iya, betul. Iya, betul Siti Rini. Betul. Ya, benar ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi nanti ada yang sin, ada yang kosinus ya. Ada yang sin, ada kosinus. Pertanyaan nanti paling ada PR ya. Ini nggak usah lah kalau ini. Betul ya. 3 per S kuadrat plus 6S. Karena kan plus 3 ya. S tambah 3 kuadrat kan. Jadi S ini kan tadi 3T ya. Tapi ini E pangkat min 2 jadi 3. Jadi berarti S plus 3 di sini kan. S plus 3 di sininya. S plus 3 jadi S plus 3 kuadrat. Jadi S kuadrat tambah 3. 3 kali 2 itu jadi 6S. 3 kuadrat tambah 9. 9 tambah 9, 18. Jadi S 3 per S kuadrat plus 6S plus 18. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Mungkin itu aja ya untuk awalan. Jadi pekan depan kita akan belajar inverse Laplace, transformasi Laplace. Nanti kita latihan lagi lah ini. Masih ada. Kan banyak variasi soal ya. Nanti saya kasih PR. Inverse nanti pekan depannya kita akan latihan Fourier ya, deret Fourier. Pekan depan masih inverse-nya. Tadi kan kita transformasi, kita belajar inverse-nya. Baru pekan depannya deret Fourier. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sebenarnya pekan depan tuh kita udah mulai itu ya, kelas besar ya. Kelas besar kebetulan sama saya juga. Jadi ya Bapak kayak gini aja lah ya. Kelas besar sebenarnya online kelasnya. Kelas online ya sebenarnya kelas besar itu. Baik, mungkin itu aja. Ada lagi silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya, ini kayaknya slide-nya belum saya kasih ya. Nanti saya kasih slide. Ya, ada pertanyaan sampai sini silahkan. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri aja ya.